sampai Anda tertipu dengan seorang narsisis atau narsistik. Kenapa demikian? Ya, karena seorang narsisis adalah seorang yang penuh dengan kebohongan. Hidup mereka selalu diwarnai dengan kebohongan demi kebohongan. Mengapa saya katakan demikian? Begini, seorang narsisis adalah seorang yang memiliki kepribadian yang narsisistik dengan ciri atau karakteristik sebagai orang yang menganggap dirinya paling penting, paling hebat, paling spesial, yang harus mendapatkan puja-puji dari orang-orang lain, yang harus menjadi pusat perhatian dan harus diperlakukan spesial dan harus mengendalikan semua orang. Nah, untuk itu, ya, maka seorang narsisis harus melakukan banyak bentuk manipulasi terhadap orang-orang yang ada di sekitarnya, ya. Dan seorang narsisis adalah seorang yang manipulatif, bahkan sangat manipulatif. Artinya, mereka selalu melakukan manipulasi demi mencapai tujuan yang tadi, yaitu image dirinya bahwa dia adalah seorang yang paling penting, yang paling hebat, yang paling spesial, yang paling bisa mengendalikan orang lain, yang harus mendapatkan puja-puji dan harus menjadi pusat perhatian. Ya, kalau dipelajari semua teknik manipulasi yang biasa dipakai oleh seorang narsisis atau narsistik, intinya adalah kebohongan. Ya, nah kalau kita bicara kebohongan itu artinya pertama tidak mengatakan sesuai dengan fakta atau realita yang sebenarnya, ya. Yang kedua, kebohongan juga bisa berarti memutarbalikkan fakta atau realita, ya. Kemudian yang ketiga bisa juga dalam bentuk mengganti fakta atau realita, ya. Nah, ini adalah hal yang sangat biasa dilakukan oleh seorang narsisis atau narsistik, ya. Sebenar-benarnya kalau kita belajar tentang kebohongan atau ketidakjujuran, ya, ketidakterbukaan, maka ada satu istilah yang harus kita ingat, bahwa sesepuh atau leluhur dari pembohong itu adalah iblis, ya. Nah, kalau seorang narsisis adalah seorang yang selalu melakukan kebohongan dan akan terus melakukan banyak kebohongan demi kebohongan, menciptakan drama-drama demi mencapai tujuannya tadi, maka bisa kita katakan bahwa seorang narsisis adalah seorang yang sifatnya mirip dengan si iblis, ya. Nah, kalau seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Anda harus tahu, ketika Anda memiliki satu bukti-bukti sekalipun, apakah itu dokumen tertulis, apakah itu foto atau video, ini pun bisa diputarbalikkan oleh seorang narsisis, ya. Kenapa? Karena mereka sangat ahli dalam hal berbohong. Untuk 3 pengertian seperti yang saya katakan tadi, ya. Tidak menyatakan yang sebenarnya, memutarbalikkan fakta dan mengganti fakta atau realita, ya. Oleh karena itu, sebenar-benarnya jika kita memiliki dokumentasi yang benar, bukti-bukti yang harus kita siapkan sedemikian ketika berhadapan dengan seorang narsisis, itu sebenarnya adalah untuk diri kita, bukan untuk membuktikan kepadanya atau kepada flying monkeys-nya, tetapi untuk menjaga kewarasan kita dan untuk mengkonfirmasi diri kita bahwa kita tidak salah ingat, kita tidak salah menilai, bahwa kita objektif tentang suatu fakta atau realita. Hanya saja si narsisis atau si narsistik ini yang berusaha untuk membuat kita seperti orang yang tidak waras, seperti orang yang gila, yang kemudian membuat kita meragukan diri kita, penilaian kita, dan objektivitas kita tentang suatu fakta atau realita. Ini yang paling seram dari seorang narsistik. Satu teknik manipulasi yang paling parah daripada yang lain itu dampaknya kepada korbannya adalah gaslighting, ya. Saya pernah bahas di video saya sebelumnya.
Tapi satu hal, bahwa gaslighting itu bukan hanya tidak mengatakan fakta, tidak memutarbalikkan fakta, tetapi bertujuan untuk membuat korbannya meragukan dirinya dan membuat korbannya seolah-olah dia orang gila. Ya, dia salah menilai sesuatu. Itu. Hati-hati dengan seorang narsisis.